Halo, anak-anak, apakah ketua kelasnya sudah masuk? Ya, untuk ketua kelasnya silahkan memberitahukan ke teman-temannya ya untuk segera bergabung pada link Zoom pembelajaran kali ini. Pembelajaran Ibu segera mulai dalam 10 menit lagi ya, kita sambil menunggu teman-temannya bergabung. Ini udah ada 28 siswa yang bergabung. Total di kelas 10 TKJ 1 ini yaitu 32 ya. Jadi kita tunggu 3 anak lagi. Bagaimana anak-anak? Udah bisa dimulai? Ya bisa ya. Ibu mau buka pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk anak-anak kelas 10 TKJ 1 ini bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan sekarang patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat juga untuk anak-anak sekalian, walaupun harus belajar di rumah. Ya, semua pokoknya sehat ya. Sekarang sebelum memasuki pada materi pertama kali ini, marilah untuk ketua kelasnya memimpin berdoa kepada kelas ini untuk teman-temannya. Silahkan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai ya. Nah, anak-anak, silahkan untuk absen dulu melalui link absensi ini. Nanti bisa di-share di WhatsApp ya untuk ketua kelasnya. Silahkan semua absen dulu sebelum materi ajar kita mulai. Saya beri waktu 5 menit untuk absen ya, karena absennya segera ditutup. Baik anak-anak, apakah ketua kelasnya sudah bergabung? Ya, sudah bergabung ya. Untuk ketua kelasnya segera memberitahukan ke teman-temannya untuk segera bergabung pada link Zoom materi Ibu kali ini. Segera diinfokan kepada teman-temannya. Ditunggu 5 menit lagi ya untuk segera bergabung teman-temannya dan Ibu akan memulai pembelajarannya. Gimana untuk ketua kelasnya sudah diberitahu teman-temannya? Iya, yang bergabung udah bertambah ya, jadi 28 siswa. Untuk kelas 10 TKJ 1 ini totalnya ada 32 siswa ya. Kita tunggu sebentar. Ya udah lengkap ya, totalnya ada 35 yang bergabung. Kita bisa mulai ya.
Gimana anak-anak, bisa kita mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya untuk kelas 10 TKJ 1 ini? Baik ya, kabarnya pada hari ini. Semoga kalian semua siswa-siswa di SMK Bina Multimedia ini sehat semua, dan khususnya untuk kelas 10 TKJ 1 ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan sekarang kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dan Ibu ingatkan lagi untuk tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Ya. Nah, untuk ketua kelasnya, untuk sebelum memulai pembelajaran, segera dipimpin berdoa dulu ya, teman-temannya. Ya, bisa dipimpin dulu untuk ketua kelasnya untuk berdoa. Berdoa selesai. Nah, untuk ketua kelasnya segera ini ya, absennya disalin di grup WA nya kelas 10 TKJ 1 ini untuk segera mengisi absen di link Google Form ini. Nah, Ibu beri waktu sekitar 2 menit ya, cukup ya untuk mengisi absen. Ya, Ibu tunggu. Nah, sekarang sebelum masuk ke dalam materi yang akan Ibu sampaikan, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Minggu lalu pada kelas ini udah Ibu jelaskan tentang eksistensi file pada gambar ya. Udah ada materi yang terkait juga Ibu share di Google Classroom. Terus mungkin ada yang mau merefleksi lagi atau ada yang mau ditanyakan setelah mempelajari materi yang telah Ibu bagikan. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa itu namanya? Adi, iya. Ya, betul. Betul ya anak-anak yang telah disampaikan Adi. Hampir benar yang disampaikan Adi tadi, bahwa eksistensi file gambar itu seperti kita melihat format gambarnya terlebih dahulu. Nah, hanya itu yang bisa Ibu untuk refleksi maupun anak-anak semua, karena tidak ada yang ditanyakan untuk materi sebelumnya. Masih ingat ya, waktu pertemuan pertama kan Ibu sudah memberitahukan untuk LKPD-nya. Sekarang bisa menyimak LKPD-nya untuk materi pokok format gambar dalam desain grafis. Di sini akan Ibu jelaskan lagi untuk LKPD-nya. Nah, untuk kompetensi inti, di sini ada pengetahuan ya anak-anak. Di sini untuk KI-nya itu ada memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar,
dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup simulasi dan komunikasi digital. Dan dasar bidang teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat teknis, spesifik, ataupun detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Nah, berikut untuk KI-nya. Bisa disimak juga untuk KI keempatnya, yaitu untuk keterampilan ya. Biasanya untuk keterampilan nanti Ibu akan beri tugas kelompok yang nanti membuat sebuah produk. Tapi nanti Ibu akan jelaskan di akhir materi pembelajaran ini. Yang penting kalian menyimak dulu pembelajaran materi ini. Nah, untuk kompetensi inti 4, ini keterampilan ini melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan simulasi digital dan komunikasi digital ataupun TIK. Nah, kinerja di bawah bimbingan dengan standar ya, standar kompetensi kerja, ataupun menunjukkan keterampilan menalar ataupun mengolah dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak. Nah, untuk terkait dengan pengembangan dari yang telah dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Karena pembelajaran kali ini dilakukan secara online, maka untuk keterampilan di sini anak-anak kan seharusnya praktikum. Tetapi karena kendala yang telah terjadi, saya izinkan untuk anak-anak nanti mencari ataupun menyimak konten YouTube yang berkaitan dengan materi kita ini. Nanti kalian bisa membuat produknya dan dipraktekkan di rumah. Oh ya, untuk ya bisa untuk anak-anak yang kendala laptop maupun komputer di rumah yang tidak support dengan aplikasinya, kalian bisa datang ke sekolah tapi menghubungi itu ya Pak Satpam ataupun chat pribadi ke Ibu dahulu biar nanti bisa Ibu dampingi, tetapi tidak banyak siswa ya, mungkin hanya 5 atau 6 saja nanti, karena untuk meminimalisir keadaan yang sekarang ini. Iya, tetap boleh ke sekolahan, tapi nanti dibuat shift begitu ya.
Ya, Ibu lanjutkan ya. Ya, selanjutnya untuk kompetensi dasarnya, disimak ya, tolong diperhatikan semuanya. Untuk kompetensi dasarnya, di sini materinya kan ada di 3.4, yaitu mendiskusikan berbagai format gambar. Untuk yang 4.4, menempatkan berbagai format gambar. Nah, di sini diperhatikan untuk indikator pencapaian kompetensinya, ini penting sekali, yaitu di 3.4.1 itu mengkritisi format gambar yang sesuai untuk menghasilkan sebuah produk desain grafis. Nah, ini diperhatikan sekali anak-anak. Terus untuk yang 4.4.1 di sini, membuat produk desain format gambar, bitmap, dan vektor. Ini udah Ibu singgung. Untuk pembuatan produknya yaitu kelompok ya nanti. Ibu sudah jelaskan di LKPD sebelumnya. Ya nanti untuk kelompok bisa ya nggak apa-apa untuk bisa memilih sendiri atau mau voting silakan. Yang penting nanti akan Ibu jelaskan, satu kelompok akan terdiri dari beberapa anak, nanti akan Ibu jelaskan. Mungkin nanti 2 sampai 3 anak saja, karena ini sedikit. Membuat produknya tidak harus membuat sendiri, bisa mengambil gambar dari internet, terus untuk format gambarnya bisa diubah begitu. Nanti diisi di tabel-tabel begitu. Ya, nanti untuk pengumpulan akan Ibu sampaikan juga. Yang penting di sini kita fokus ke materi pembelajaran dulu. Nah, ini diperhatikan juga untuk tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, eh, siswa maupun peserta didik, Ibu harap ini ya, bisa ataupun menguasai gimana menunjukkan format gambar bitmap dan vektor dengan cara mengirimkan pada Google Classroom dengan benar dan percaya diri. Nanti untuk Google Classroom kan udah Ibu buatkan di minggu lalu seperti biasa, disubmit seperti biasa. Tapi untuk kali ini Ibu belum mengirimkan belum membuat link submitnya. Begitu. Lalu ya nanti bisa Ibu infokan lebih lanjut. Ya, nanti bisa di WhatsApp grup juga, bisa di Google Classroom. Yang penting untuk ketua kelasnya silakan untuk dijadikan satu file semua ya nanti. Ini kita fokus ke tujuan pembelajaran. Untuk tugas bisa ditanyakan setelah akhir sesi pembelajaran ya. Diperhatikan. Lalu untuk yang kedua ini, membuat produk desain grafis format gambar bitmap dan vektor, dan mengirimkan hasil produk dengan cara mengirimkan pada Google Classroom dengan benar dan percaya diri. Nah, untuk tujuan pembelajaran ataupun yang berkaitan dengan rincian pelaksanaan pembelajaran kali ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Belum ya, jadi disepakati ya ini. Ya, setuju semua ya. Nah, kita lanjutkan ke Ibu
akan lanjutkan untuk pengembangan konsep yang pertama. Ini banyak sekali yang bertanya tentang tugas kelompok. Di sini jika disesuaikan dengan LKPD-nya, untuk pengembangan konsepnya di sini ada latihan terkontrol atau kelompok kecil dan ada latihan mandiri. Sekarang kita akan membahas yang kelompok dulu. Ya, yang kelompok dulu. Di sini ada sebuah tabel. Di sini mengidentifikasikan format-format gambar, kemudian kerjakan soal berikut ini dengan menuliskan deskripsi hasil identifikasi kalian. Nah, nanti dijelaskan juga ciri-cirinya untuk masing-masing format gambarnya ya. Nanti dibuat tabel mirip seperti ini. Silahkan untuk membuat kelompok 2 orang ataupun 3 orang. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini silahkan untuk join pada room pada Zoom. Udah Ibu buat masing-masing room untuk kelompoknya. Silahkan masuk pada room lalu dikerjakan sesuai format latihan terkontrol ini. Untuk waktunya 15 menit. Nanti di sini itu caranya boleh memilih ya minimal 3. Seumpama kelompok 1 memilih PSD, BMP, IPS. Nanti produknya ini nanti berbentuk gambar ya. Boleh gambar mencari dari Google maupun gambar hasil format kalian sendiri yang telah kemarin kalian buat. Boleh dimasukkan di situ lalu ditulis ciri-cirinya di samping. Nanti dipresentasikan ya setelah ini. Dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain ya, dan harus ditanggapi. Mengerti ya anak-anak, paham? Ya, sekiranya paham segera bergabung. Ya, sudah bisa dimulai untuk segera dikerjakan ya. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh segera ditanyakan. Ya, semua kelompok presentasi hari ini yang presentasi satu kelompok salah satu saja ya perwakilan. Tapi diusahakan jika ada yang bertanya semua membantu mencari jawabannya. Sudah cukup ya? Waktunya habis. Kelompok. Nah, silakan kembali ke
ke Zoom kalian, ke Zoom ibu ini. Ya udah kembali ke semua ya. Waktunya udah habis. Ini kelompok, ya gak apa-apa, kelompok 4 yang mau presentasi dulu. Ya, ini Ibu review dulu untuk kelompok 4 yang tadi yang presentasi terlebih dahulu. Ya, di sini kelompok 4 mengambil gambar, ada 3 gambar, yaitu BMP, JPG, dan PNG. Ini PNG-nya, ya ini PNG ya. Nah, ini PNG. Biasanya PNG ini emang untuk logo seperti itu. Nah, di sini untuk BMP-nya, di sini tadi udah dijelaskan ya untuk kelompok 4, bagus untuk kelompok 4 memilih pemilihan gambarnya. Ya, di sini Ibu hanya mereview beberapa kelompok aja. Saya kira untuk latihan kelompok kecil ini semua sudah bisa, semua sudah mengerti. Karena sangat sering dijumpai ya format file gambar ini biasanya tuh JPG seperti ini, PNG seperti ini. Mungkin yang kalian asing itu yang BMP. BMP ini kan bitmap ya. Biasanya itu di Photoshop maupun di CorelDRAW begitu. Ini biasanya gradasi warnanya yang bagus. Nah, mungkin sekian dulu yang Ibu review dari latihan kelompok kalian. Lalu kita lanjut pada latihan mandirinya. Udah Ibu singgung tentang LKPD-nya untuk pengembangan konsep yang pertama. Yang pertama kan ada latihan kelompok. Lalu yang kedua ini ada latihan mandiri. Latihan mandiri di sini Ibu akan kuis saja sedikit, nanti hanya ada satu soal. Karena untuk meminimalisir waktu Zoom meeting kalian. Karena pembelajaran online ini. Biasanya kalau pembelajaran tatap muka di kelas kita biasa menggunakan tes tertulis begitu ya, seperti ulangan harian. Nah, di sini Ibu kasih kuis nanti soalnya seperti ini kurang lebih. Jadi seperti jenis format file. Format file yang kalian temui atau yang kalian sering gunakan nanti untuk latihan mandirinya nanti Anda bisa mengunjungi ini mentimeter.com ataupun bisa memasukkan kode ini. Nah, ya nanti ini di akhir sesi saja. Untuk latihan mandiri kuis ini di akhir sesi saja. Ya, nggak apa-apa, di akhir sesi saja untuk game gitu ya. Hanya satu soal saja kok, nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya sebelum Ibu menutup materi pada pertemuan kali ini, silahkan kalian menyimak video berikut ini ya sebagai menambah pengetahuan kalian. Ibu sudah download tadi, silahkan kalian menyimaknya. Jumpa lagi di channel Matrixku. Kali ini kita akan bahas tentang apa itu
sering kita lihat di komputer dan internet itu terdiri dari dua tipe. Ada bitmap dan ada vektor. Nah, untuk yang pelajari desain grafis, kita harus tahu apa perbedaan antara bitmap dan vektor. Nah, ini videonya tentang Sebelum kita perbedaan membahas antara bitmap perbedaan dan itu vektor ya. Bisa kita disimak. bahas dulu pengertian dari vektor dan bitmap itu sendiri. Nah, vektor merupakan gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis. Gambar dengan format vektor memiliki kualitas yang bagus. Salah satu ciri dari gambar vektor adalah ketika diperbesar atau di zoom tidak akan pecah maupun blur. Ini dikarenakan vektor merupakan gambar yang dibentuk dari gabungan titik dan garis yang membentuk sebuah objek. Sedangkan format bitmap atau raster adalah representasi dari citra grafis. Bitmap terdiri dari titik-titik yang tersusun dan tersimpan di dalam memori komputer. Nilai dari setiap gambar dan format bitmap diawali oleh satu bit data dalam hitam putih. Jika berwarna. Berikut 7 perbedaan antara vektor dan bitmap. Pertama, dari Nah, segi bisa susunan diperhatikan gambar. anak-anak semua. Di sini udah fokus pada perbedaan antara bitmap dan vektor. Atau piksel di dalam suatu grid. Sedangkan gambar vektor tersusun dari titik, garis, dan bentuk. Dari segi resolusi gambar, gambar bitmap memiliki resolusi tetap, sehingga apabila gambar bitmap diperbesar melebihi kualitas gambarnya, gambar tersebut akan pecah. Lain dengan gambar vektor. Vektor memiliki resolusi yang fleksibel, sehingga sekalipun diperbesar sekian kali dari ukurannya, kualitas gambar vektor tidak akan pecah. Dari segi piksel, gambar bitmap dipengaruhi oleh piksel, sedangkan vektor tidak dipengaruhi oleh piksel. Dari segi format file, Nah, ini yang paling penting. Kita bisa membedakan file di antaranya pada format filenya. JPEG, PNG, GIF, Biasanya gambar itu bisa dikenal itu karena belakangnya format filenya apa begitu. Adobe Illustrator, CDR, untuk Corel Draw, dan lain-lain. Dari segi software penghasilnya, gambar bitmap biasanya dihasilkan oleh software seperti Photoshop, Paint, Photoscape, Paintool, PixArt, Mango Studio, dan software-software lainnya. Sedangkan gambar vektor biasanya dihasilkan oleh software seperti Adobe Illustrator, Corel Draw, dan lain sebagainya. Dari segi ukuran gambar, gambar bitmap cenderung memiliki size atau ukuran yang lebih besar, sedangkan gambar vektor cenderung memiliki size atau ukuran yang lebih kecil. Dari segi kegunaan, gambar bitmap biasanya digunakan untuk gambar yang memiliki desain yang kompleks dan memiliki banyak varian warna, seperti foto, fotografi, dan lain sebagainya. Sedangkan gambar vektor Nah, di sini bisa jelas ya untuk vektor image dan bitmap image. dan varian warnanya lebih sedikit.
Nah, jadi itu untuk menambah wawasan kalian ataupun pengetahuan kalian tentang materi kali ini, yaitu kita fokus pada vektor dan bitmap untuk format gambarnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan langsung menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Iya, oke, kita melaksanakan refleksi ya. Apakah ada yang belum dipahami atau ada kendala untuk mengerjakan tugas kelompoknya tadi? Ya, tadi. Oh, tadi ya untuk nah ini teman kalian ada yang kesulitan dalam mencari format file gambar di Google. Nah, ini solusinya gimana ini? Ada yang mau menjawab? Gimana solusinya untuk mencari gambar di Google agar mudah dicari? Iya, betul. Kita bisa mencarinya itu uh, itu ngetik di uh, apa itu browser di pencarian Google-nya itu tanda titik terus umpama kita mau mencari format gambar JPG, kita itu search-nya itu titik terus JPG gitu aja itu bisa nanti ya ya begitu bisa. Nah, jadi mudah ya untuk memahami format file gambar ini. Langsung saja, jadi setelah anak-anak melaksanakan semua kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan menarik kesimpulan bahwa gambar bitmap itu representasi dari citra. Terus kalau untuk gambar vektor ini bisa kalian temukan pada suatu bidang yang dibuat dari unsur garis dari kurva yang titik-titik tadi. Jadi untuk kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek gambar. Itu untuk vektor. Kalau untuk bitmap itu yang formatnya BMP begitu. Terus vektor ini biasanya formatnya itu biasanya JDR gitu. Yang Ibu simpulkan hanya dua itu. Untuk vektor dan bitmap, dan kelebihan dan kelemahannya itu masing-masing tentunya berpengaruh pada file gambar tersebut. Karena fokus itu hanya di bitmap dan vektor. Udah ya, tidak ada yang mau ditanyakan ya. Tadi udah cukup aktif juga untuk kelas ini. Udah banyak yang bertanya. Dan untuk mengerjakan tugas kelompoknya juga baik. Nah, sebelum Ibu tutup, jangan lupa untuk mengisi tugas mandirinya yang berbentuk kuesioner di Mentimeter. Lalu kita refleksi minggu depan. Baik, anak-anak, waktu pembelajaran sudah selesai. Kita lanjutkan di pekan berikutnya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap belajar dan jangan bermalas-malasan, dan tetap semangat. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.